Halo Lur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel berbagi pengalaman. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan membahas dan mereview sebuah kit inverter. Nah, mungkin dari teman-teman yang masih pemula itu masih belum tahu ya, apa itu kit inverter. Nah, kit inverter itu banyak sekali jenisnya teman-teman. Ada inverter DC to AC, ada inverter DC to DC. Kalau DC to AC berarti dari aki ke listrik, jadi PLN, dari aki jadi PLN. Kalau DC to CT itu berarti dari aki menjadi tegangan CT. Contohnya seperti kit inverter yang ada di depan kita ini. Nah, di sini sudah tertera gambarnya teman-teman di sini. 12 volt to 42 volt CT. Nah, ini adalah inverternya. Dan inverter itu outputnya bermacam-macam ya teman-teman. Enggak hanya 42, ada yang 12 volt to 32 volt, ada yang 12 volt to 25 volt, bahkan ada yang 12 volt to 90 volt. Bermacam-macam outputnya. Dan ini adalah salah satu inverter yang keluarannya 42 volt. Untuk harganya sendiri di sini sekitar 70.000 harganya inverter ini. Ini di toko-toko banyak, di online juga banyak guys. Nah, dalamannya seperti ini ya teman-teman. Teman-teman kalau mencarinya nggak usah bingung namanya itu apa, langsung ketik saja di toko online atau di internet ya, namanya inverter DC to CT. Nah, ini CT-nya 42. Kita akan buka dulu biar kita lebih leluasa melihatnya dan mereviewnya. Nah, kayak gini guys. Barangnya kayak gini. Nah, ini sudah lengkap, ada PCB, ada pendinginnya, terus di sini ada MOSFET dan diodanya, sudah lengkap rangkaiannya, siap pakai. Nah, ini adalah teman-teman bagi yang pemula ya, saya kasih tahu ini fungsinya rangkaian ini sama seperti trafo. Jadi teman-teman kalau memiliki sebuah power amplifier, pengen disuplai menggunakan aki, tidak menggunakan PLN, nah teman-teman bisa pakai ini, inverter ini. Ini adalah fungsinya untuk seperti itu. Jadi teman-teman kalau punya power yang tegangannya CT seperti power SOCL ataupun power 400 watt dan lain-lain, pokoknya semuanya power bisa pakai ini lur. Kalau pengen dibuat disuplai pakai aki. Dan enaknya kalau pakai aki itu bisa dibawa kemana-mana. Ataupun teman-teman pengen buat keliling, ronda sahur atau takbiran, nggak pakai PLN, nggak pakai genset, bisa pakai ini. Akinya pun teman-teman bisa pakai yang aki motor atau aki yang ampernya lebih besar lagi, atau mungkin pakai aki mobil itu lebih bagus karena kalau kita pakai aki yang lebih besar ampernya itu nanti akan semakin awet untuk penggunaannya power. Kalau akinya pakai yang kecil ya bisa saja, cuman nanti jangka waktu hidupnya musik itu enggak terlalu lama karena akinya kecil ampernya. Nah, di sini sudah tertera ya teman-teman. Sudah tertera keterangannya. Nah, di sini ada tulisannya GND. Terus ini ada 12 volt plus. Ini plusnya dari aki. Kalau teman-teman punya aki, ini 12 voltnya ini ke aki. Terus yang GND ini ke mainnya aki. Jadi ini main, ini plus ke jalur aki. Terus yang rem ini teman-teman gabung saja sama 12 volt. Ini ke jalur kunci nih teman-teman ya. Kalau ditaruh mobil itu ini jalur kunci kontaknya. Jadi ini langsung disambung saja dengan plus di jumper, digabung. Ini ke aki 12 volt, ini ke main 12 volt aki, ke aki. Nah, setelah ini dimasuki tegangan dari aki, rangkaian inverter ini akan akan bekerja, dan di sini bagian output volt ini sudah mengeluarkan tegangan. Di sini ada main, plus dan 0 atau GND atau CT. Ini sudah bisa untuk menghidupkan sebuah power. Entah itu power SOCL, entah itu power Sunken, entah itu power 150 watt yang tegangannya CT,
plus main ground bisa langsung disambungkan ke sini guys. Jadi sudah siap on, siap hidup. Ini tegangannya outputnya 42 volt. Jadi inverter ini selain merubah arus DC 12 volt menjadi CT, itu fungsinya untuk menaikkan tegangan. Nah, fungsi pertama adalah untuk merubah 12 volt menjadi tegangan CT plus main ground. Terus kedua, merubah tegangan 12 volt menjadi 42 volt. Jadi dinaikkan lagi jalur tegangannya. Nah, seperti ini, dan mungkin reviewnya cukup di sini tentang inverter DC to CT. Semoga bermanfaat buat teman-teman pemula yang pengen membuat power tanpa menggunakan PLN rumah atau genset, bisa pakai aki. Ini bisa jadi rekomendasi ya teman-teman. Oke, itu saja reviewnya, dan mungkin nanti selanjutnya saya akan coba tutorialkan untuk merakit power pakai ini. Ditunggu saja video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.